Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rustono, M.Hum selaku Rektor Universitas UPED. Yang kami hormati Bapak Tri Laksono, PH.S.Com, MPD-Kons, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dan yang kami hormati adik-adik calon mahasiswa peserta kegiatan Zoom kali ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan berkahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Vika Sindia, selaku MC pada kegiatan Zoom kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah acara inti, dan yang ketiga adalah acara penutupan. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.
Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pengarahan bagi calon mahasiswa baru KIP kuliah yang belum memiliki NPM dan SK. Untuk Bapak Trileksono kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Vika. Suaranya bisa didengar ya? Halo, Mbak Vika. Suaranya Pak Tri sudah bisa masuk? Suaranya sudah bisa didengar, teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Kita mulai saja, karena waktunya juga sudah lebih dari jam 9:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa ketemu walaupun lewat Zoom. Memang kemarin ada beberapa teman yang memaksakan datang ke kampus, tapi sudah saya berikan informasi terkait dengan hasil progres daripada perjuangan kita untuk membantu teman-teman mendapatkan hak terkait dengan program KIPK tahun 2022. Salam serta selawat kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya, akan mendapatkan ridhonya dari tuntutan kita, model kita, yaitu baginda Rasulullah. Sehingga kita bisa meniru perilaku kita, karakter kita, dan kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan, ada beberapa hal yang krusial yang segera kita sampaikan kepada teman-teman semua, ya, bahwa untuk perkuliahan, ya, untuk perkuliahan memang sudah berlangsung 1 minggu yang lalu, tetapi secara efektif masih banyak yang kosong dan nanti akan dimulai Senin depan. Baik yang ada di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus. Di dalam kampus yaitu mahasiswa reguler, sedangkan yang di luar kampus ada beberapa kelas, ada kelas RPL, ada kelas transfer, ada kelas karyawan, ada PJJ, dan sebagainya. Untuk kelas reguler yang disebut dengan kelas mahasiswa yang berhak menerima KIPK, ya, bahwa Universitas IFET betul-betul tahun ini kebanjiran mahasiswa yang menginginkan mendapat KIPK, ya, sehingga kita kewalahan, ya, untuk mendapatkan atau memenuhi daripada keinginan teman-teman yang memang secara persyaratan sudah sudah memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan ketentuan KIPK yang ada. Tercatat dalam laman PDIDIKTI dan tercatat dalam Kepala Unit BAK bahwa untuk yang sudah lolos, ya, yang sudah lolos itu ada 254, ya. Artinya kita sudah diberi oleh pemerintah sebanyak 254. Namun karena antusias dari teman-teman untuk mendaftarkan di IFET, kita masih berusaha untuk mengajukan lagi, ya, mengajukan lagi ke DPR RI, khususnya Komisi 10, khususnya lagi fraksi PKB dan fraksi P3. Itu ada tercatat sekitar 150-an yang belum dapat kuota untuk KIPK.
mungkin yang hadir di sini ya beberapa teman yang sampai sekarang ini masih belum ada informasi terkait dengan mendapat fasilitas KIP atau tidak ya. Karena regulasinya sudah berada di DPR, maka Pak Tri menyampaikan bersabar dulu sampai nanti pada pertengahan Oktober. Kalau pertengahan Oktober memang tidak ada informasi lagi, lah Pak Tri sudah tidak ada jalan keluar kecuali memberikan solusi. Ya, seperti teman-teman yang lain yang kepingin supaya seperti teman-teman yang lain, ya, artinya seperti mahasiswa yang reguler, mereka saya sarankan untuk mendaftar sebagai mahasiswa mandiri, jadi tidak lewat jalur KIP, tidak lewat jalur KIP. Nanti kalau di tengah perjalanan kuotanya keluar, maka teman-teman nanti bisa kita langsung linkkan ke jalur KIPK. Karena memang dari kampus belum berani menyampaikan bahwa Anda sudah diterima atau tidak melewat jalur KIP. Itu permasalahannya. Jadi masih ada inden di DPR sekitar 150 mahasiswa yang ada di sana. Kemarin memang beberapa masuk 5, masuk 9, dan seterusnya masih kita tunggu. Masih kita tunggu sampai dengan pertengahan Oktober. Moga-moga saja kebaikan ada di pihak kita. Artinya teman-teman yang sudah ada di link KIPK, ya, yang sudah ada di link KIPK, tinggal menunggu aja jatah kuota yang dari DPR RI, khususnya dari fraksi PKB dan fraksi P3. Teman-teman yang saya hormati, jadi teman-teman yang belum mendapat NPM, itu secara akademik belum bisa dikatakan sebagai mahasiswa ya, yang belum dapat NPM. Karena NPM itu ketika mahasiswa mendaftar di PMB, ya mendaftar di PMB, kalau lewat jalur KIP, nanti dari PMB akan menyerahkan datanya ke tim KIPK untuk dibantu diinputkan ketika dia tidak bisa melakukan input KIPK. Tapi yang bisa, maka mandiri. Ya, artinya menginputkan ke link KIP atau akun KIP ini secara mandiri. Setelah itu baru pemberkasan. Ya, berkas-berkas apa yang dikumpulkan seperti ya NIK, NISN, NPSN, nomor pendaftaran, termasuk di dalamnya ada NPM. Tentunya kalau sudah semuanya lengkap, ini berarti tinggal di SK-kan saja. Teman-teman sudah mengirimkan data berkas, sudah kita kirim ke Jakarta, tetapi belum ada balasan dari Jakarta. Nanti kalau sudah dapat balasan dari Jakarta, baru nanti kita berikan NPM sesuai dengan prodinya masing-masing. Karena nanti kita akan interview. Jadi kalau data sudah ada di tangan Pak Tri, nanti ada interview dari Pak Tri. Ya, khususnya yang PKB ini hampir seluruhan belum kita verifikasi datanya atau belum diwawancara atau belum sebagian didatangi di rumah. Karena ada beberapa yang kita datangi di rumah, ada yang lewat video call. Kenapa? Karena prosedurnya untuk mendapatkan KIP memang serumit itu. Jadi tidak semudah yang dibayangkan teman-teman mendaftar, diterima Anda. Jadi step by step terkait dengan aturan-aturan KIPK. Karena apa? Karena KIPK itu program pemerintah ya, yang sekarang ini yang tujuannya adalah membantu warga negaranya yang pengen kuliah tetapi secara ekonomi kurang beruntung. Maka dikeluarkanlah program KIPK. Ya, program ini bisa diakses kalau teman-teman memenuhi persyaratan. Salah satunya tadi saya sampaikan punya akun KIP, punya DTKS, ya, daftar terpadu kesejahteraan sosial, punya NIK nomor induk kependudukan,
Ya kadang-kadang kamu punya NIK tapi tidak bisa diakses, ternyata NIK-nya salah, misalnya begitu. Lantas punya NISN, punya NPSN, dan NPM. Kalau sudah punya NPM, pasti itu sudah disebut sebagai mahasiswa. Ya, kalau belum, maka ya Anda menunggu dulu sampai nanti ada kuota dari pemerintah, nanti kita berikan NPM, baru Anda bisa kuliah. Ya, itu teman-teman yang saya banggakan. Tetapi kalau teman-teman, Pak, saya kepengen kuliah tahun ini, memang beberapa mahasiswa saya sarankan, Pak, kalau kamu kepengen kuliah, karena kan Pak Ting nggak bisa mengatakan kamu masuk KIP apa enggak, karena datanya sudah di Jakarta, tapi belum ada kota yang turun. Kalau kamu kepengen, sebaiknya ya bukan karena Pak Tri ya, Pak Tri hanya memberikan arahan saja. Kalau kamu kepengen ya kamu mandiri dulu. Artinya mendaftar di PMB, lantas membayar administrasi di PMB ya selama 1 semester dulu aja. 1 semester dulu. Nanti semester berikutnya nanti akan kita carikan solusi untuk bantuan SPP dan UKT ya dari pemerintah juga, atau nunggu dulu ya, kalau nggak keluar kamu menghubungi admin bidang 3, baik Mbak Vika, Mbak Vina, Mbak Eva, atau Mas Heni, menunggu dulu datanya dititipkan dulu pada beliau, nanti kita tempatkan untuk KIP tahun depan, dan insya Allah ya yang sudah yang teman-teman yang inden itu akan kita dahulukan, ya. Contoh beberapa teman yang sekarang ini sudah di semester atas ya, misalkan Pak Tri yang ingat itu Mbak Felicia itu 2 tahun baru mendapat KIP. Jadi tahun pertama dia tidak dapat jatah. Tapi karena dia kepengen untuk kuliah, maka dia inden. Ya, begitu tahun kedua namanya Mbak Felicia langsung muncul. Karena itu data lama yang kita update lagi. Artinya dia inden. Nah, sekarang teman-teman mahasiswa ini, kakak-kakak kamu ini sekarang sudah ada yang semester 5, ada yang semester 7. Ya, memang butuh perjuangan. Kuotanya sedikit, tapi yang mendaftar banyak. Maka fokusnya di sana aja teman-teman. Misalkan kamu mau menunggu, ya nggak apa-apa, tapi data jangan dicabut. Ya, datanya biar stay di bidang 3. Jadi katakanlah 150 ini nanti akan mendapat porsi awal pada tahun depan. Atau cara kedua adalah mandiri. Semester 1 ya, lantas semester 2-nya nanti kita carikan bantuan untuk UKT, ya UKT SPP ya. Ini juga seleksi ya tentunya. Dan nanti di semester 3 kalau nanti ada mahasiswa KIPK yang keluar, akan kita usulkan KIPK ongoing. KIPK ongoing itu KIPK yang di tengah perjalanan mengundurkan diri, jadi bisa digantikan orang lain yang sudah masuk akun KIP. Kira-kira itu teman-teman yang bisa sampaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kirimkan ke Pak Tri, lantas ada beberapa yang datang ke kampus menanyakan ke Pak Tri. Ya, dengan penjelasan ini, Pak Tri berharap kalian paham dan kalian bisa sabar menunggu, ya, walaupun mungkin kamu panik karena beberapa temanmu sudah masuk kuliah, kan begitu kan? Tetapi memang regulasinya kota KIP masih ada 150 di DPR. Ya, ini mau diturunkan kapan? Pak Tri tidak tahu persis, tetapi infonya di pertengahan Oktober kota dari KIP ini akan diturunkan. Kalau tidak turun, jalannya tadi yang Pak Tri sampaikan yang pertama. Kalau tetap ingin menjadi mahasiswa, saran dari Pak Tri yang kedua tadi. Kira-kira itu teman-teman. Silakan kalau ingin bertanya pada Pak Tri, ya yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung sehingga Pak Tri bisa memberikan penjelasan lewat Zoom ini, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan kembali. Ngaten nggih?
Saya kira itu dulu Mbak Vika, tolong diberikan kesempatan untuk siapa yang ingin bertanya, sehingga ya, jadi sudah jelas penulisan dari Pak Tri. Saya kira itu, silakan Mbak Vika, diberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Untuk teman-teman adik-adik yang mau bertanya mengenai hal-hal yang mau ditanyain tentang KIP, yang kemarin kadernya saya ataupun ke Pak Tri, ke Pak Heni, mengenai gimana Kak, kok ada yang kuliah, kok ada yang belum kuliah, untuk NPM, SK-nya bagaimana, bisa ditanyain sekarang, bisa melewat chat atau bisa lewat langsung ya, Dik. Jadi bertanya silakan. Vika, kalau memang sudah jelas tidak ada pertanyaan ya nggak apa-apa, bisa diakhiri. Karena kebetulan Pak Tri ini juga ada kegiatan untuk proyek kemanusiaan dengan PMI. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Halo Kak, mau izin tanya Kak? Silakan. Selamat pagi Pak. Kalau misalnya nama saya Enggi, kalau misalnya nanti pas semester ini mau ambil mandiri dulu, kemudian bisa nggak akun saya yang didaftarkan di KIPK itu nanti bisa diprioritaskan gitu? Bisa nggak Pak? Bisa. Ya seperti Pak Tri sampaikan tadi, karena contohnya udah banyak. Salah satunya Mbak Felicia itu ya. Jadi yang mau kuliah tahun ini ya sambil menunggu informasi dari DPR ya bisa mendaftar secara mandiri dulu. Tapi Pak Tri nggak mengatakan bahwa diterima ya, bisa menentukan berapa kuota yang akan diturunkan ya, dan siapa-siapa yang katut ya. Jika kamu sudah mendaftar semester 1 saja untuk administrasinya, semester 2 nanti kita ajukan untuk bantuan UKT atau SPP. Ya, UKT atau SPP. Jadi mungkin semester 2 kamu sudah ter-backup untuk biaya SPP. Itu pun ya saya sampaikan, saya garis bawahi, itu pun nanti ada seleksinya. Ya, kita prioritaskan anak-anak yang kesulitan masalah membayar, kita prioritaskan untuk dapat dulu. Ya. Nanti di semester 3 gimana Pak Tri? Nanti kalau di semester 3 atau mungkin di semester 2 ada yang mengundurkan diri. Misalkan meninggal atau sakit, tidak bisa melanjutkan kuliah. Lah jatah KIP temanmu yang sakit atau meninggal atau mengundurkan diri bisa diisi teman-teman yang bersabar itu. Ya, bersabar untuk menunggu kuota yang ada. Itu kita berikan dulu yang namanya KIPK ongoing, namanya itu. Ya, itu. Jadi bisa Mas, silakan. Ya, jadi akunnya sama karena datanya kamu kan masih ada di akun KIPK kan. Tinggal nanti di-upgrade saja sudah. Ya, tidak berubah karena datanya itu sama dari tahun ke tahun sama. Berkasnya yang dikumpulkan juga sama. Jadi tinggal masukannya sudah selesai. Gitu, Mas, ya? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, untuk lulusan tahun 2020, nanti jika ini tidak lolos KIPK-nya, apakah tahun depan masih bisa, Pak? Kan sudah tidak 3 tahun nanti. 2020 kan aturannya sudah jelas di panduan, Mas. Jadi tahun 2020 nanti tahun 2023 sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa. Kecuali yang lulusan 2021 itu masih bisa. Jadi 2020 memang harus dieksekusi tahun ini. Ya, maka Pak Tri menyarankan yang lulusan tahun 2020 mandirilah. Ya, dengan biaya mandiri nanti kita coba carikan solusi untuk ada bantuan SPP, ya. Syukur nanti di perjalanan ada yang mengundurkan diri lewat KIPK ongoing. Siapa tahu, karena rezekinya kita tidak tahu persis. Karena kasus-kasus semacam itu banyak, Mas. Tahu-tahu ada yang mengundurkan diri, dia masuk KIPK. Ya. Atau kalau kamu inden gitu ya, tidak sekarang, masuknya tahun depan,
langsung masuk diterima secara didahulukan atau diprioritaskan untuk masuk lebih dahulu daripada yang lulusan daripada yang lulusan tahun 2023. Kira-kira itu, Mas. Jadi yang 2020 memang harus eksekusinya tahun ini. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Oke, ada satu lagi karena Pak Tri ditunggu oleh pimpinan. Silakan satu lagi yang mau tanya. Catatan Pak Tri yang mandiri itu ada 7 mahasiswa. Yang mandiri ya, ada 7 mahasiswa. Artinya dia tetap mau kuliah tahun ini, akhirnya dia mandiri dulu. Ya, nanti next nanti kalau datanya dia keluar dari DPR, maka uangnya yang tidak dimasukkan ke lembaga bisa dikembalikan ke yang bersangkutan. Kira-kira itu. Udah ya? Teman-teman? Tidak ada ya? Mbak Vika, dilanjut. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk adik-adik dimohon untuk jadi pemik atas apa yang disampaikan oleh Pak. Sekian kegiatan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum. Sebelum ditutup, jangan lupa adik-adik yang sudah di Zoom ini untuk bisa mengisi presensi. Sebelum keluar mengisi presensi dulu. Dan buat kegiatan hari ini saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.